Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Yoga Prasetya. Saya merupakan mahasiswa program studi perikanan tangkap Universitas Diponegoro angkatan tahun 2018. Universitas Diponegoro merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro juga memiliki kampus utama yang terletak di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam hal akademisi, Undip memiliki 13 fakultas yang terdiri dari program Strata 1, Pasca Sarjana, dan Pendidikan Vokasi. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, tidak menghalangi Universitas Diponegoro untuk memberdayakan dan mengabdi kepada masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata dengan mengajak mahasiswa ikut serta pada kegiatan KKN tersebut. Kuliah kerja nyata KKN Undip tahun 2021 mengambil tema mengenai sinergitas antara akademisi dan pemerintah dalam mendukung pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi serta pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Kuliah kerja nyata tematik Universitas Diponegoro tahun 2021 berlokasi di Desa Biasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 28 November 2021. Desa Biasa Kulon merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Somagede yang terletak di bagian timur Kabupaten Banyumas, dengan luas area desa yaitu kurang lebih 300,7709 hektar. Desa Biasa Kulon terdiri dari 5 RW dan 25 RT. Desa Biasa Kulon berjarak sekitar 3 km dari pusat Kecamatan Somagede atau sekitar 27 km dari Purwokerto atau ibu kota Kabupaten. Desa Biasa Kulon terletak di sebelah tenggara Kabupaten Banyumas yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara. Mayoritas penduduk di wilayah Desa Biasa Kulon berprofesi sebagai petani, buruh, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Tingkat pendidikan penduduk Desa Biasa Kulon masih tergolong rendah karena didominasi oleh lulusan sekolah dasar atau SD sebanyak 60,8%. Desa Biasa Kulon yang dilintasi oleh Jalan Nasional Rute 9 Ruas Banyumas Banjarnegara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini dengan ditandainya berdirinya sejumlah swalayan dan mulai bertambahnya pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Namun semua kegiatan perdagangan tersebut terpusat di komplek Pasar Biasa Kulon. Selain itu juga terdapat sarana-sarana penunjang kegiatan operasional, diantaranya adalah SPBU Biasa Kulon, Pasar Biasa Kulon, Embung Rawa Banner, Lapangan Desa Biasa Kulon, dan beberapa sarana tersebut menunjang perekonomian dan operasional di beberapa desa yang dekat dengan Desa Biasa Kulon. Program pemantauan pelaksanaan 3M melalui aplikasi Rapid Pro UNICEF di sekolah dan tempat-tempat umum bertujuan agar pemenuhan protokol kesehatan selalu dilaksanakan oleh warga dan masyarakat Desa Biasa Kulon serta para guru dan siswa yang sedang melakukan PTM
terbatas. Pelaksanaan PTM terbatas di sekolah memberikan suatu tantangan akan pemenuhan pelaksanaan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Universitas Diponegoro melakukan kolaborasi dengan UNICEF Indonesia dalam melakukan pemantauan protokol kesehatan 3M di sekolah yang telah melakukan PTM terbatas dan di tempat-tempat umum menggunakan aplikasi Rapid Pro UNICEF. Rapid Pro UNICEF merupakan perangkat lunak berbasis chatting bot yang dikembangkan oleh UNICEF untuk memudahkan kegiatan pemantauan dan identifikasi masalah di lapangan dengan memfasilitasi pencatatan data, pelaporan, dan pengiriman umpan balik secara real time. Harapan dari pelaksanaan pemantauan dengan menggunakan aplikasi tersebut memberikan informasi mengenai kondisi daerah dan pelaksanaan program tatap muka atau PTM terbatas di sekolah, serta menghindari munculnya klaster baru penularan COVID-19 di sekolah dan di tempat-tempat umum. Kegiatan pelaksanaan PTM terbatas di sekolah dasar di Desa Piasa Kulon dimulai dari hari Senin hingga hari Sabtu dengan jadwal berangkat dari pukul 8 dan pulang pada pukul 10. Kemudian untuk siswa-siswa yang berangkat juga selalu diingatkan oleh para guru dan tenaga pendidik untuk selalu mengetahui protokol kesehatan yang berlaku untuk menjaga dan mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Kegiatan vaksinasi di Desa Piasa Kulon masih terpusat di Puskesmas Somagede sebagai pusat layanan kesehatan dan vaksinasi beberapa desa di Kecamatan Somagede. Kegiatan vaksinasi pada kali ini saya membantu dalam kegiatan screening awal pendataan dan pendaftaran peserta vaksin. Kegiatan tersebut dimulai pada minggu kedua KKN hingga minggu keempat KKN. Kemudian kegiatan yang saya lakukan pada minggu ketiga dan keempat yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin dan TB atau kejadian ikutan pasca imunisasi kepada para warga di Desa Piasa Kulon. Hal ini dilatar belakangi karena vaksin yang disediakan oleh pemerintah terus meningkat, namun masih banyak orang yang masih belum membuka diri untuk melakukan vaksinasi dan lebih memilih untuk menolak tawaran vaksinasi yang akan diselenggarakan di suatu wilayah. Pada kesempatan kali ini saya juga menjelaskan mengenai pentingnya vaksin COVID-19, kemudian mengapa KIPI dapat terjadi dan apa saja yang termasuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi, dan kemudian juga menjelaskan mengenai cara-cara penanganan TB setelah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para warga. Saya juga melakukan penempelan poster di beberapa pos kamling di Desa Piasa Kulon. Hal ini bertujuan agar informasi yang diberikan dapat tersebar secara luas dan diterima oleh masyarakat yang belum menghadiri sosialisasi tersebut. Kemudian dilatar belakangi dengan kader kesehatan yang masih melakukan pendataan manual vaksinasi, saya menawarkan dan melakukan pelatihan kepada kader kesehatan mengenai penggunaan formulir Google atau Google Form kepada kader kesehatan dalam pendataan vaksinasi di Desa Piasa Kulon. Kemudian
Kegiatan lainnya yang saya lakukan adalah mengikuti kegiatan posyandu balita dan pos lansia sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Biasa Kulon. Kemudian pada minggu kelima KKN saya mengikuti kegiatan vaksinasi mobile yang diselenggarakan oleh Puskesmas Somagede di beberapa RW di Desa Biasa Kulon. Pada program kerja selanjutnya saya melakukan penyediaan tempat cuci tangan lengkap dengan sistem injet atau food operator water trap dari barang bekas yang dilengkapi dengan himbauan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dilatar belakangi karena pada tempat-tempat berkumpul warga di Desa Biasa Kulon, khususnya di Komplek Pasar Biasa Kulon dan Masjid Riyadul Mukhlisin, belum dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang lengkap, sehingga saya melakukan pembuatan program tersebut yang diharapkan dengan adanya penyediaan program tersebut, masyarakat dan warga Desa Biasa Kulon senantiasa melakukan pemenuhan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing. Setelah dilaksanakannya pembuatan program tersebut, saya menyerahkan alat tempat cuci tangan injak yang dilengkapi dengan himbauan mematuhi protokol kesehatan kepada Kepala Desa dan Takmir Masjid Riyadul Mukhlisin, serta kemudian saya tempatkan di Pasar Desa Biasa Kulon dan Masjid Riyadul Mukhlisin Desa Biasa Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengatur, kalau saking atas nama Takmir Masjid Riyadul Mukhlisin Desa Biasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, matur nuwun sangat atas wontenipun pengadaan alat cuci tangan kangge Masjid Riyadul Mukhlisin. Matur nuwun sangat dumateng Universitas Undip Diponegoro Semarang lewat Mas Yogi. Kawula matur nuwun sangat atas bantuanipun utawi atas pengadaanipun tempat cuci tangan wonten ing Masjid Riyadul Mukhlisin Desa Biasa Kulon, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada KKN dari Universitas Diponegoro Semarang atas terlaksananya KKN tematik vaksinasi di Desa-Desa Kulon, sehingga masyarakat di Desa-Desa Kulon tergugah untuk meningkatkan kesadaran atas vaksinasi dan juga meningkatkan kaitannya dengan protokol kesehatan, sehingga mudah-mudahan di Desa-Desa Kulon ini bebas dari COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.